Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengenalan kurikulum 2013. Bagaimanakah kurikulum SMP Negeri 2 Tangan di masa pandemi pada tahun pelajaran 2021-2022? SMP Negeri 2 Tangan mempunyai akreditasi sudah A. Komponen mata pelajarannya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok A itu terdiri dari 7 mapel, yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan di kelompok B itu ada 3 mapel, yaitu Seni Budaya, Penjas Orkes, dan Prakarya. Kemudian ditambah muatan lokal, dan yaitu bahasa Jawa dan pengembangan diri. Jadi kalian nanti akan mendapatkan 11 mata pelajaran. Kemudian struktur kurikulumnya atau dalam alokasi waktunya ada 11 mapel. Untuk kelompok A, agama itu ada 3 jam pelajaran, PPKN 3 jam pelajaran, Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, Bahasa Inggris 4 jam pelajaran, Matematika 5 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, IPS ada 4 jam pelajaran. Kemudian kelompok B ada Seni Budaya, itu terdiri dari 3 jam pelajaran, Olahraga 3 jam pelajaran, Prakarya itu ada 2 jam pelajaran, Bimbingan Konseling BK itu ada 1 jam pelajaran, ditambah muatan lokal bahasa Jawa 2 jam pelajaran, sehingga jumlahnya dalam 1 minggu itu ada 41 jam pelajaran. Kemudian pengembangan diri atau ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Tangen itu ada 1 Pramuka, 2 PMR, 3 ada FLS 2N, kemudian BTA atau IMTA, Pencak Silat, Paskibra, Karawitan, OSN, dan Paduan Suara. Ketuntasan belajar atau KKM. Supaya mencapai ketuntasan ideal, maka pada mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA, KKM-nya adalah 69, sedangkan yang lain adalah 70. Predikannya bagaimana? Untuk KKM yang 70, nilai kurang dari 70 maka akan mendapatkan D, maka otomatis tidak tuntas. Jadi harus mengulang lagi. Nilai 70 sampai 80 nilainya C, 80 sampai 90 nilainya B, 90 sampai 100 nilainya A. Itu berlaku untuk mata pelajaran agama, PKN, Bahasa Indonesia, IPS, Seni Budaya, Penjas, Prakarya, dan Bahasa Jawa. Sedangkan yang KKM 69 itu Matematika, IPA, Bahasa Inggris. Jika nilainya kurang dari 69 maka nilainya D. 69 sampai 79 nilainya adalah C. 79 sampai 89 nilainya adalah B. 89 sampai 100 nilainya adalah A. Kemudian strategi pembelajarannya, maka ada diskusi kelas atau dalam bentuk kelompok-kelompok juga bisa. Kalau dalam online itu ada online maupun tatap muka itu ada curah pendapat, yaitu ada sharing bagaimana pendapat kalian. Kalau di grup WA itu juga ada pendapat, maka kalian harus mengutarakan pendapatnya karena itu termasuk juga penilaian dari Bapak Ibu Guru Mapel. Presentasi itu adalah pendapat kalian setelah berdiskusi itu apa saja. Membaca bahan bacaan dikasih materi oleh Bapak Ibu Guru, kemudian dipresentasikan. Teknik penilaian sikap. Teknik penilaian sikap itu ada 3, yaitu observasi atau pengamatan oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Kedua, observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Yang terakhir adalah penilaian antar teman dan penilaian diri. Penting itu karena teman itu kamu menghargai teman apa tidak. Jadi penilaian teman itu juga diperhatikan. Kemudian cakupan penilaian aspek sikap.
Sikap itu ada dua, sikap spiritual dan sikap sosial. Spiritual itu apa saja? Satu, menghargai ajaran agama yang dianut, agamanya sendiri itu harus dihargai. Yang kedua, menghayati ajaran agama, benar-benar menghayati apa tidak, sungguh-sungguh apa tidak. Sikap sosial, kalian harus memiliki sikap kejujuran, jujur dalam mengerjakan tugas, kedisiplinan, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, tanggung jawab, mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya, bahwa kamu sebagai siswa itu mempunyai tanggung jawab mengerjakan tugas, kepedulian, ketoleransi, gotong royong, kesantunan, dan percaya diri. Penilaian sikap itu dilakukan pada akhir semester. Nah, nilai kompetensi sikap itu diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan yang dicatat oleh guru dalam sebuah jurnal. Nah, kemudian nilai kompetensi sikap itu dapat disampaikan itu dalam bentuk predikat dan disiplin. Predikat itu A, B, C, D itu predikat, dan dideskripsikan. Kemudian contohnya lembar observasi, contohnya Ani tidak melibatkan diri dalam berdiskusi. Nah, itu catatan guru, contohnya seperti ini. Ali memimpin diskusi untuk menyelesaikan tugas. Budi dengan kesadaran sendiri dan mengajak teman-teman. Nah, ini contohnya. Guru itu punya catatan tersendiri. Contoh, Budi tidak mengikuti sholat Jumat yang diselenggarakan di sekolah. Nah, itu kan berarti tidak baik. Maka harus ada pembinaan. Budi mengajak temannya untuk berdoa sebelum bertanding sepak bola. Nah, itu bagus, mempunyai sifat ketakwaan. Ya, maka harus diperkuat lagi supaya lebih baik. Nah, ini contoh jurnal juga yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian penilaian pengetahuan, apa yang dinilai itu adalah ulangan harian, tugas-tugas harian. Ulangan harian itu meliputi apa saja? Ulangan harian, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian nilai PTS. Nah, kapan itu PTS dilaksanakan? PTS itu dilaksanakan sekitar minggu ke-8 atau minggu ke-9 selama 1 semester. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang dipakai untuk penilaian rapat adalah nilai akhir semester, atau bisa juga kalau pada akhir tahun adalah penilaian akhir tahun. Nah, ini contohnya pengetahuan. Misalkan bahasa Indonesia mendapatkan 73, berarti dia mendapatkan C. Kemudian teknik penilaian keterampilan. Ada 4 teknik penilaiannya, biasanya ada 4, yaitu bisa praktek, apa yang dicapai, apa yang diukur, itu prosesnya. Produk itu menghasilkan produk teknologi dan seni. Proyek itu mengukur kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian soal tugas proyek dalam waktu tertentu. Portofolio biasanya adalah contoh karya peserta terbaik dari beberapa KD atau beberapa mapel, beberapa bab ya, dari kompetensi keterampilan itu dalam 1 semester. Contohnya bahasa Indonesia dapat nilai 84, predikatnya B. Nah, itu contohnya, nanti deskripsinya apa. Penulisan nilai pada rapot, nilai sikap itu biasanya hanya predikat dan deskripsi. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan itu ada angka, predikat, dan deskripsi. Ini contohnya. Nah, ini contoh sikap, hanya predikat dan deskripsi. Predikat itu apa? A, B, C, D tadi. Deskripsinya apa? Kemudian modelnya pada rapot itu kalau pada keterampilan maupun pengetahuan itu ada nilai, predikat, deskripsi. Ini pengetahuan, keterampilan. Kemudian pada kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler itu biasanya kegiatan apa saja yang kalian ikuti itu juga tercantum dalam rapot, nilainya A, B, apa C. Ketidakhadiran itu juga ditulis dalam rapot, misalkan kalian tidak aktif atau tidak hadir dalam grup WA atau pas tatap muka tidak masuk sekolah, maka juga tercatat dalam rapot. Jika terlalu sering tidak masuk, maka akan tidak naik kelas. Nah, pembelajaran jarak jauh atau PJJ di SMP Negeri 2 Tangan itu menggunakan Zoom Meeting, Google Sites, Google Classroom, Google Home, atau YouTube, atau WA Group. Yang umumnya yang digunakan adalah WA Group. Itu adalah komunikasi yang paling mudah dijangkau oleh siswa, dan lain-lain harus menyesuaikan oleh guru mapel yang dipakai apa.
Nah, kemudian biasanya kan anak-anak mempunyai WA group. Maka dalam WA group itu anak-anak harus mematuhi beberapa tata tertib di grup. 1. Gunakan nama WA sesuai nama asli, kecuali yang menggunakan HP orang tua. Kedua, di profil harus ada foto sendiri yang sopan. 3. Gunakan bahasa yang sopan. 4. Share hal-hal yang bermanfaat untuk pembelajaran. Jangan gujikan keterlaluan, hal-hal yang penting di-share, jangan. 5. Jangan share artikel yang belum jelas kebenarannya. Orang ngerti kuwi bener operane kamu share, jangan. 6. Boleh guyon tapi sekedarnya. Kemudian ketika mengalami kesulitan dalam pembelajaran, tentunya kalian akan bertanya. Bagaimana tertutup bertanya? 1. Pilih waktu yang tepat. Kamu harus memperhatikan waktu yang tepat mengirim pesan, yaitu pada saat jam kerja, bukan jam istirahat Bapak Ibu guru. 2. Gunakan bahasa yang formal. Bapak Ibu itu bukan teman sebayamu. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Ucapkan salam. Salam itu merupakan hal yang wajib yang dilakukan untuk memulai percakapan, baik dalam komunikasi secara online maupun langsung. 4. Gunakan kata maaf. Kata maaf digunakan untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati. Jadi contohnya ya, maaf Pak mengganggu waktu Bapak, saya mohon izin bertanya, nama saya sekian-sekian, dan seterusnya. Kelima, perkenalkan diri. Perlu diketahui bahwa tidak semua Bapak Ibu guru itu menyimpan kontak semua peserta didik. Oleh karena itu, perkenalkanlah diri terlebih dahulu. 6. Jelaskan tujuanmu. Setelah memperkenalkan diri, jelaskan tujuanmu menghubungi Bapak Ibu guru itu apa. 7. Kalau sudah tersampaikan tujuannya, silahkan mengucapkan terima kasih. Dalam satu WA itu harus mencakup semua ini. Jadi tidak usah bertele-tele. Nah itu, tata tertib bertanya kepada Bapak Ibu guru. Nah demikian, terima kasih dari saya mengenai kurikulum SMP Negeri 2 Tangan yang harus kalian pedomani untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.